Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pertemuan kita di pertemuan kali ini ya. Yang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Ya, saya yakin barangkali beberapa dari Anda sudah pernah mendengar istilah array ya, dan barangkali juga kalau saya nggak keliru di semester 1 ya, di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini rasanya juga sudah pernah dibahas. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita akan bahas kembali bagaimana melihat array khususnya di bahasa pemrograman Java. Oke, nah tentu di awal kita harus sepakat dulu, harus mengenal istilah array ini. Jadi sekali lagi, kalau seandainya nanti kita cari definisinya ya di manapun, di berbagai sumber, itu mungkin akan ketemu macam-macam dari definisi array sendiri ya. Jadi masing-masing orang bisa membuat definisi tersendiri. Tapi saya asumsikan array dalam bahasa yang sederhana dan mudah-mudahan lebih mudah untuk dimengerti adalah, jadi array itu ya kita sedang membuat kita sedang kalau saya gambarkan, kita punya banyak variabel ya dengan jenis dan dengan jenis yang sama. Nah, kan banyak tuh, kita perlu perlu sesuatu untuk membuatnya lebih sederhana gitu. Jadi array itu kita punya sebuah variabel, yang variabel ini di dalamnya ada banyak variabel lagi gitu. Nah, itu array. Ya, walaupun sekali lagi akan ketemu macam-macam definisinya kalau kita cari di berbagai media. Jadi ada satu variabel yang bisa kita simpan banyak variabel di dalamnya, kira-kira itu. Nah, array sendiri ya, array itu menggunakan indeks ya. Indeks itu dideklarasikan kira-kira untuk memudahkan kita, karena kan boleh jadi kalau kita buat variabel itu panjang-panjang ya, macam-macam bunyi variabelnya. Nah, sekarang kita buat indeks ya. Indeks itu biasanya dimulai dari 0. Ini sudah familiar, walaupun boleh saja menggunakan misalnya karakter atau teks tertentu, tapi saran saya tetap menggunakan dimulai dari 0 saja, 0, 1, 2 dan seterusnya, karena memang sudah familiar seperti itu. Nah, itu indeks. Jadi kalau kita lihat contoh di bawah ini ya, saya punya variabel atas nama variabel ya, nama Linda, Agus, Santi dan seterusnya ini. Jadi kemudian untuk memudahkan prosesnya, kita berikan indeks di setiap variabel ini ya. 0 untuk Linda, 1 untuk Agus dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting yang harus dicermati dalam array ini adalah yakinkan bahwa yang kita deklarasikan dalam array ini adalah punya jenis tipe data yang sama, seperti itu. Misalnya terdiri dari kumpulan angka atau bilangan bulat ya, integer misalnya. Jadi ya sudah, jadi dalam satu array ini berarti khusus untuk yang angka bulat saja, atau misalnya tipe data lain, misalnya kita ingin buat array untuk yang bertipe data char ya, khusus untuk char saja, seperti itu. Jadi idealnya array adalah harus punya satu jenis tipe data yang sama. Nah, di bawah ini ada contoh ya. Ini ada semacam pertanyaan, sebelum ditanyakan tentu saya harus jawabnya terlebih dahulu. Ini biasa terjadi pertanyaan nih, Pak, kan kita tinggal deklarasikan aja variabelnya seberapa kita mau. Nah, ini ada contoh. Kalau dengan contoh ini kira-kira bisa nggak dieksekusi? Kita tampilkan. Jawabnya bisa ya, bisa. Tapi persoalannya di samping ini, kalau seandainya kita punya banyak variabel, misalnya 100 variabel nih atau 1000 variabel, kan nggak mungkin kita deklarasikan satu persatu seperti ini ya, akan berapa banyak nanti kebayang ya. Nah, untuk itu kita perlu sesuatu untuk membuatnya lebih sederhana dengan array tadi, karena kebetulan ini sama nih ya, ada dalam satu tipe data yang sama. Jadi kita bisa lebih sederhanakan dalam satu array saja. Oke, nah ini cara mendeklarasikannya. Ada macam-macam versi ya. Jadi silahkan saja apakah menggunakan kurung sikunya diposisikan di sini ya, setelah string ini, kemudian diikuti dengan nama dan seterusnya, atau versi kedua ya, kurung sikunya kita tempatkan di akhir sebelum titik koma, atau seperti ini ya. Ini 5 ini maksudnya ukuran dari array yang akan kita deklarasikan. Jadi ini sebetulnya hanyalah cara penyajian deklarasinya, jadi terserah saja. Nah, kemudian di bawah ini bisa dicontohkan nanti.
ada beberapa contoh program sederhana, ya. Ada 4 contoh di sini, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, nanti silahkan dicobakan apakah hasilnya sama. Karena kalau yang saya tangkap di sini, semua contoh program di atas akan menghasilkan output yaitu angka 3. Coba kita lihat, kita analisa satu persatu. Oke, di sini misalnya kita sedang meminta request, ya, sama ya dengan yang kedua juga, meminta menampilkan nilai dari indeks 2. Jadi variabel yang sudah kita titipkan indeks 2 pada variabel tersebut. Nah, jadi kalau di sini, maka kira-kira yang akan tampil menjadi hasilnya adalah angka 3, ya. Kenapa tidak angka 2 di sini? Karena memang yang kita deklarasikan di sini adalah indeksnya, ya, sama dengan di atas ini. Jadi indeks 2 sama dengan 3 di variabelnya, seperti itu. Ya, dan seterusnya sama, lebih kurang cara mendeklarasikan saja. Juga ada ini, ya, kita sedang meminta sistem untuk menampilkan variabel yang kita berikan, kita bubuhkan indeks 2 pada variabel tersebut, kira-kira itu. Dan seterusnya nanti silakan dicobakan di di bahasa pemrograman masing-masing. Nah, itu saja untuk array. Saya kira cukup untuk dipahami dan mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.